warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun Sumsel dan pembaca Tribun Sumsel dan YouTuber Sriwijaya Pos dimanapun berada. Bertemu kembali kita di acara Sumsel Virtual Fest 2021. Kali ini kita akan bahas tentang banyaknya peminat untuk pendonor plasma konvalesen, tapi persyaratannya kayaknya berat banget. Kita saat ini terhubung dengan beberapa narasumber. Oh ya, pertama saya buka dulu ya ini. Kebetulan di studio juga sepi nih. Oke, yang pertama kita sapa Dr. Kemas Yakub, SPPK-MKes. Beliau adalah Kepala UDD PMI Provinsi Sumsel. Assalamualaikum Pak Kemas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Semoga terus ini ya Pak ya, terus bisa pulih selama stay di rumah. Amin, Yang amin. kedua ada Mbak MF Ririn Kusuma Wardani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Halo, selamat siang semuanya. Ya, Mbak Ririn adalah penyintas COVID, terus juga Rotarian, juga senior JM Tribun Network wilayah Sumatera. Sehat ya Mbak Ririn? Sehat, alhamdulillah. Ya. Oke, yang ketiga ada Pak Najamuddin. Selamat siang, assalamualaikum Pak Najamuddin. Waalaikumsalam, Mbak Lina. Ya, ini Pak Najamuddin nggak ada di flyer karena dapat nomornya tuh detik-detik terakhir. Jadi Pak Najamuddin adalah aktivis donor darah yang juga pernah menyumbangkan plasma konvalesennya untuk pasien COVID-19. Ya. Sekarang di mana nih Pak? Kayaknya di Muaraenim gitu ya, Iya, Pak? di Muaraenim sekarang, Mbak. Di Muaraenim. Di Muaraenim. Oke, iya. Oke, kita mulai aja ya, Pak. Mungkin ke Pak Kemas dulu nih, Pak Kemas Yakub. Pak, selama mungkin hampir 2 tahun ya kita mengalami pandemi COVID ini, kemudian di pertengahan pandemi itu ada suatu solusi untuk menyembuhkan pasien, yaitu donor plasma konvalesen yang diberikan oleh para penyintas COVID-19 yang diberikan kepada pasien yang sedang terpapar COVID-19. Mungkin Pak Yakub punya data, mungkin di Sumsel atau di UDD-nya PMI Sumsel itu sampai sekarang ini udah banyak belum sih Pak yang donor plasma konvalesen? Silakan Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali ya di sini ya. Jadi kalau kita bicara plasma konvalesen ini di Sumsel sendiri, itu ada beberapa tempat ya. Contoh untuk Kota Palembang saja itu ada di UDD PMI Kota Palembang, Rumah Sakit Umum Muhammad Husin, RSMH, Rumah Sakit Bayangkara atau sekarang Rumah Sakit Muhammad Hasan juga bisa, dan Rumah Sakit RSUD Siti Fatimah. Nah, RSUD Siti Fatimah ini bekerjasama dengan kami UDD PMI Provinsi Sumatera Selatan. Untuk jumlah pendonor plasma konvalesen sendiri kita belum ada data rekapan dari kesemuanya itu, ya. Tapi saya kira untuk dari kami sendiri itu sekitar puluhan sudah ada puluhan yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Siti Fatimah ya. Karena untuk plasma konvalesen ini untuk pengambilan darahnya menggunakan alat yang namanya apheresis. Jadi itu untuk mengoptimalkan pengambilan plasmanya. Jadi plasma ini sebetulnya bagian dari darah ya. Jadi darah itu ada cairannya yang disebut plasma. Ada juga ada sel. Nah, plasma ini komponennya kurang lebih 55%. 55%. Dalam plasma ini utamanya ada air, ada protein, ada juga antibodi. Nah, yang inilah yang dibutuhkan, antibodi. Antibodi ini adalah sebenarnya respon imun spesifik. Jadi dia terbentuk kalau sudah dapat paparan. Makanya antibodi ini diambil dari orang yang sudah pernah kena. Nah, jadi sebetulnya pemberian plasma konvalesen ini mirip-mirip dengan pemberian vaksinasi ya. Kalau pemberian vaksinasi itu kekebalan aktif, jadi dimasukkan bibit penyakit
atau misalnya diberikan bagian dari virusnya, kemudian tubuh bentuk antibodi sendiri. Nah, sedangkan pemberian plasma konvalesen ini lebih merupakan pemberian kekebalan secara pasif. Jadi diambil dari orang yang sudah ada antibodinya untuk diberikan pada orang lainnya yang sakit. Nah, itu. Kalau kebutuhan, hampir tiap hari WA saya masuk terus ya, butuh, waduh, saya bingung juga kadang-kadang bagaimana solusinya. Tapi sejauh ini teman-teman dari teman-temannya Pak Najamuddin juga sudah membentuk kelompok-kelompok untuk donor plasma penyintas COVID ya. Karena kalau kita lihat sebagian besar orang terkena COVID ini usia-usia produktif untuk 20-an, 25 sampai 45 ke atas ya. Nah, jadi ini usia-usia masih muda ya. Kalau usia udah tua misalnya dia penyintas COVID tapi usianya udah 60, mungkin sudah punya banyak penyakit lain yang akhirnya nggak bisa juga untuk jadi pendonor. Nah, itu. Nah, jadi ini. Nah, setelah 50%-an itu di situ. Akan tetapi ya tidak semua orang punya kesadaran atau kemauan untuk berbagi. Maka terakhir ini saya lihat ada dari PMI Jakarta itu cukup menarik juga. Artinya saat kita bisa selamat, kita harus berpikir untuk menyelamatkan orang lain. Nah, itulah kira-kira konsepnya. Nah, kalau kita sendiri dari PMI, kita udah diskusi dengan teman-teman komunitas, kita inginnya ada satu hal yang penting dari darah ini, yaitu semangat gotong royong. Karena kalau tanpa gotong royong, tanpa membantu sesama, ini plasma ini nggak selesai urusannya. Itu satu. Kemudian satu hal lagi, ada yang saya sebut ya, ini istilah yang saya sebut sendiri, hutang darah. Jadi gini, saya tahun 90-an sudah koas ya, udah tua saya nih kayak. jadi kebanyakan di mindset masyarakat itu darah itu dibeli. Iya. Padahal darah itu tidak bisa dibeli, tidak diperjualbelikan darah itu. Yang dibayar itu hanyalah prosesnya. Nah, kita pengen orang yang sudah mendapatkan darah, sudah mendapatkan plasma, itu dia punya sebagai keluarga atau sebagai orang yang mendapat, dia punya istilahnya kewajiban moral lah. Saya harus memberi juga nanti, kalau sudah sehat. Kalau saya sudah keluarga saya sudah sehat, saya harus memberi lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu yang kita ingin sebenarnya kita coba jadikan semacam jargon-jargon, jadi gotong royong, semangat gotong royong, dan juga hutang darah ini. Itu yang mungkin bisa sebagai pengawal ini, Mbak Lisna ya. Iya. Pak, kan kalau untuk donor plasma konvalesen ini kan harus dengan rekomendasi dokter ya Pak ya. Betul. Tapi Bapak mungkin bisa beri gambaran kondisi seperti apa sih pasien COVID-19 itu yang harus misalnya alternatifnya harus ditolong pula dengan plasma konvalesen. Apakah juga misalnya yang isoman, kan banyak nih Pak, yang isoman tuh katanya ribuan saat ini kan, yang aktif aja saat ini per tanggal 1 Agustus itu ada 10.008 pasien COVID di Sumsel. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan seperti apa Pak pasien yang memang harus butuh plasma ini. Baik, jadi plasma konvalesen ini sifatnya membantu kekebalan ya. Betul. Jadi ini menurut Prof. Amin Subandrio dari Lembaga Eijkman, ini paling tepat digunakan pada orang dengan gejala ringan sedang. Oh, ringan sedang, oke. Bukan yang berat malah Pak ya? Bukan. Dan menurut seorang dokter penyakit dalam, juga saya lupa namanya, itu saat paling bagus itu dini. Jadi kalau kita bicara plasma ada 3 hal. Dosis, kadar antibodi, dan waktu. Jadi harus diberikan sedini mungkin. Jadi belum masuk ke fase yang berat. Oke. Jadi kalau kita bicara COVID ya, COVID itu tidak meliputi 3 fase ya. Ada fase infeksi, ada fase inflamasi, ada fase koagulasi. Nah, infeksi ini nanti bisa diketahui dari hasil swab-nya, COVID-nya positif ya. Ada demam, ada berbagai gejala-gejala yang lain ya. Nah, kemudian masuk fase inflamasi ini ditandai kalau misalnya labnya CRP-nya meningkat sekali. Muncul pneumonia, muncul yang lain-lain gitu. Sampai-sampai muncul hiperinflamasi kan. Istilahnya inflamasi yang berat, sistemik seluruh tubuh ya.
sampai kadar prokalsitonin meningkat dan sebagainya. Nah, yang paling bagus pada tahap awal sebelum masuk ke gejala-gejala berat. Kalau sudah terjadi kerusakan organ, itu sudah tak tertolong lagi sebetulnya. Jadi pengobatannya lain. Jadi pengobatannya tetap harus ada indikasinya. Ya, jadi tidak. Kadang-kadang juga kita sering dapat WA kan, butuh plasma. Kita balik tanya, permintaan dokternya ada nggak? Nggak ada. Loh, kok bisa-bisa minta tanpa ada permintaan dokter? Nah, ini kan harusnya seperti itu. Jadi semua pengobatan itu ada indikasi, ada syaratnya. Jadi tidak bisa, kasih nggak bisa ya, seperti itu. Kira-kira begitu, Bu Lisna. Oke, Pak. Ya, kita sebelum ke Mbak Ririn, kita ke Pak Najamuddin dulu ya, Pak ya. Pak Najamuddin, salah satu penyintas COVID yang pernah menyumbangkan plasma konvalesennya ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak seperti apa prosedurnya dan mengapa Bapak sangat kepengen untuk bisa menolong sesama dengan menyumbangkan plasma konvalesen. Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Jadi sebetulnya saya sebelumnya itu sudah aktif untuk donor termoperesis, yang dikenal sama kebanyakan orang penting bilang darah putih seperti itu. Nah, waktu di awal April saya kena COVID. April 2021? Iya, betul. Baru sekarang ini kena COVID. Kemudian sampai hilang penciuman, barulah sadar saya kena COVID. Dibawa ke rumah sakit 18 hari. Kemudian 21 April dikatakan sembuh dari rumah sakit dengan 2 kali PCR swab. Nah, karena sebelumnya sudah terbiasa donor termoperesis setiap 2 minggu, saya jujur saja pada saat kena ini ada kata-kata seperti alhamdulillah, Dok. Wah, alhamdulillah nih. Kalau bahasa orang kita tuh pacak nyumbang plasma habis ini. Kan itu kira-kiranya. Nah, saya niatkan hati untuk donor, ternyata setelah sembuh, dulu dikatakan 1 bulan. Setelah sembuh baru bisa donor. Ternyata lebih pun bisa ternyata. Nah, bersyukur saya langsung donor pertama kali, direspon dari teman-teman di RSMH, Dr. Ferdi dan teman-teman tim sana dikatakan bisa donor. Jujur saja, saya karena sudah terbiasa donor termoperesis, tetap niatnya adalah menolong orang. Karena termoperesis setiap 2 minggu bisa donor, ini pun katanya setiap 2 minggu bisa. Setelah 2 minggu donor pertama, saya donor lagi. 2 kali jadi? Gimana Mbak? 2 kali berarti? Totalnya sudah 3 kali donornya. Untuk plasma ini? Iya, betul. Betul. Subhanallah. Jadi memang disampaikan syarat donor plasma adalah maksimal 3 bulan setelah sembuh. Nah, saya kejar 3 bulan tadi. Karena 2 minggu katanya sudah bisa donor, saya kejar lah, harapan saya bisa dapat 4 kali. Ternyata begitu yang keempat, dicek darahnya sudah tidak reaktif, sehingga tidak bisa donor. Jujur, saya donor itu belum ada yang butuh waktu itu, artinya masih sedikit. Kadang-kadang RSMH pun bingung, Pak, ini Bapak donor untuk siapa? Saya bilang, saya mau donor. Untuk siapa aja? Saya pokoknya mau donor gitu. Akhirnya ya tim menerima, kemudian diarahkan ke yang lain. Jujur, kata-kata Pak Dr. Yakub tadi betul. Artinya semaksimal mungkin, sebisa mungkin kalau kita bisa nolong orang, kita harus tolong. Seperti itu. Nah, kalau tadi saya baru tahu nih Dok, ternyata plasma ini dibutuhkan untuk gejala ringan ya, bukan gejala berat. Ringan ke sedang gitu Pak. Artinya apa? Kami berikan selama ini kalau sudah berat baru kasih plasma. Nah ini yang ternyata tidak Dok ya, saya baru tahu juga ini. Infonya ini enggak Pak ya? Infonya belum nyampe berarti. Kan gini, kalau kita donor termoperesis, kita donor kalau ada request dari pasien. Yang sudah diverifikasi oleh dokter rumah sakit. Nah, kalau memang ini bisa dikatakan untuk sedang dan ringan, artinya kalau boleh Dok, kita simpan saja plasma ini, karena kita tidak tahu kapan, kadang gini, pendonor ini siap, tapi tiba-tiba, aduh kayak saya, lagi di Muara Enim, kan tidak bisa ke Palembang. Atau ternyata begitu diverifikasi di rumah sakit, tadilah maksimalnya mungkin 3 kali, seperti itu. Jujur kita pun terbatas, artinya walaupun tadi disakarkan Mbak Leni ada sampai 10.000 orang yang masih aktif case, berarti kan paling tidak dia cuma bisa dapat 30.000 kantong mungkin kalau seandainya mereka semua mau. Nah, jujur saja, agak kesulitan teman-teman donor adalah pertama ada syarat dikatakan harus sudah PCR negatif. Nah, ini yang kadang-kadang agak susah pada saat dia adalah isolasi mandiri. Nah, mau isolasi mandiri kan mana PCR negatif? Nggak ada swab kan Pak? Nggak ada swab. Bagaimana itu yang mungkin minta saran dari Pak Dr. Yakub untuk gimana ke depannya. Karena jujur
kami juga sekarang ini lagi menggalakkan untuk donor plasma. Kami punya grup, sebelumnya plasma ini boleh dibilang satu hari cuma 1-2 orang saja, bulan kemarin. Bulan-bulan katakanlah bulan Juni, seperti itu. Tapi masuk bulan Juli, sudah kenceng nih. Sehari bisa sampai 10 orang yang butuh plasma. Artinya, grup kami yang terbatas jumlah orangnya pun terbatas, karena tidak semuanya pernah COVID, bukan penyintas. Artinya, masih banyak teman-teman di tempat kami masih sehat, belum COVID, jadi belum penyintas, sehingga terbatas pun kami untuk donor plasma. Akhirnya kami bikin grup satu lagi, bukan grup sih, gerakan untuk donor plasma. Kami lewat data yang ada di puskesmas ataupun tempat-tempat lain untuk mencoba telepon ke masing-masing orang. Karena mereka sudah sembuh, kita katakan boleh nggak ya bantu donor plasma. Alhamdulillah sekarang sudah mulai jalan sampai 2-3 orang, karena kita baru jalan minggu ini, Dok. Jadi masih bayi nih kita jalan ini. Jujur saja tadi kendala utama adalah pada saat ditanyakan adalah mana PCR swab negatifnya. Itu yang pasti kendala utama. Kalau itu bisa dilalui mungkin lebih banyak lagi, Dok, mungkin yang bisa donor. Kemudian yang kedua, memang tidak semua teman-teman yang bisa donor adalah pernah donor tromboparesis. Artinya kan biasa kan harus ada syarat-syarat screening dari rumah sakit, dari mungkin ada HT-nya, HB-nya, trombosit dan seterusnya. Itu juga tidak semua orang juga bisa lolos. Boleh dibilang dari mungkin 100 orang, mungkin 10 orang yang mungkin bisa lolos, 10% menurut saya. Nah, sehingga ini mungkin jadi perhatian juga untuk memudahkan juga. Memang secara klinis ada aturan harus kita patuh, tapi ada aturan-aturan lain yang mungkin bisa dipermudah, bisa digampangkan, Dok. Karena juga ngajak orang mau ke rumah sakit juga, mereka ragu juga. Wah, saya ke rumah sakit lagi nih. Jangan-jangan nanti kena lagi nih itu. Nah, ini yang perhatian juga. Tapi ini pun tantangan bagi kami juga, selaku penyintas, juga selaku relawan untuk donor ini, tantangan besar bagi kami. Tadi grupnya berapa orang sih, Pak? Grup yang untuk donor plasma ini udah berapa? Parentis anggota sekarang mungkin sekitar 50-100 orang. 50-60-an, ya. Oke. Karena jujur saja, karena kondisi COVID, juga teman-teman sekarang juga bagaimana dapurnya ngebul dulu nih sekarang. Iya, betul. Ya. Nah, Oke, Pak, tadi ceritanya Bapak kayaknya mudah betul ya prosesnya, maksudnya karena udah kenal dengan beberapa yang mengurus ya, karena sering donor ya Pak ya. Iya. Kayaknya berapa lama sih Pak untuk proses misalnya, ya saya mau donor, kemudian proses pengambilan plasmanya sampai itu butuh berapa lama Pak? Ya, maksudnya buat bayangan kepada teman-teman yang penyintas supaya nggak terlalu berat sih sebenarnya prosesnya gitu. Total lebih kurang sampai 4 jam, Mbak, sebenarnya. 4 jam, oke. Cepat, termasuk cepat. Datang kita ke rumah sakit akan di screening dulu, darah kita dipastikan lolos, lebih kurang 1-2 jam. Kemudian sampai 40 menit adalah pengambilan plasmanya. Habis itu kita disuruh observasi di rumah sakit. Artinya kita pun berharap teman-teman habis donor tidak langsung segera pulang, tapi harus semacam observasi dulu lah, biar mereka pulang tidak ada masalah. Total lebih kurang 4 jam. Lebih kurang itu paling lamanya. Paling lama. Paling cepat saya pernah 2 jam selesai, karena teman-teman rumah sakit kebenaran load-nya tidak banyak, jadi lebih cepat saya dapat screening-nya, lebih kurang 1 jam, dan donor juga 40 menit seperti itu. Oke, ya. Itu karena niat baik, mudah Pak ya, cepat. Tadi Mbak, kebenaran sudah kenal sama petugas, jadi nah ini yang memang kendala bagi orang-orang yang baru pertama kali, mungkin takutnya kapok saya. Jujur saja, saya pertama kali itu setengah hari habis waktu. Pertama kali nonton Paris setengah hari. Karena tidak ngerti jalur, disuruh ke sana, suruh ke sini, setengah hari. Memang untuk donor ini yang penting adalah hatinya dulu. Kalau hatinya sudah untuk donor, untuk sesama, insya Allah dimudahkan lah seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak Najamuddin. Nanti kita sambung. Ke Mbak Ririn, halo Mbak Ririn, masih nggak gabung? Masih itu Mbak. Masih Mbak Lisma, masih. Mbak Ririn ini orang yang paling semangat mau donor karena dia begitu excited sembuh dalam 12 hari ya Mbak ya. Iya. Dan dia kepengen banget untuk mendonor, tapi kendalanya banyak. Silakan diceritain Pak, Mbak Ririn. Iya. Jadi terima kasih, selamat sore Mbak Lisma, Dr. Yakub, Pak Najamuddin. Saya ini kalau cerita nanti panjang, tapi in short, jadi gini, saya memang sejak bulan Januari ketika ada kasus kawan kami di kantor kami yang
mengalami terkonfirmasi positif COVID dan kondisinya menurut kami cukup parah dan dibutuhkan plasma konvalesens waktu itu bulan Januari, Dok. Itu kan masih jarang ya orang nyari plasma gitu. Kayaknya kita juga dengar tuh masih semriwing plasma konvalesens gitu ya. Tapi kayaknya di Pulau Jawa kan sudah mulai itu ya. Jadi dari situ saya cari tahu. Plus saya juga sering dengar dari kawan kami juga nih Pak Najamuddin mengenai donor plasma. Nah, jadi agak nyambung. Nah, secara singkat kawan kami ini mendapatkan donor plasma konvalesens malah kayaknya bukan dari Palembang gitu loh. Waktu itu dapetnya dari informasinya dari Surabaya gitu kan. Ini kan Mas Taufik itu loh Mbak Lisma. Jadi wah luar biasa ya, masa kita harus sampai nyari ke Surabaya untuk 2 kantong plasma. Saat itu sebetulnya sudah ada orang-orang yang negatif dari COVID, tapi sulit sekali mungkin karena juga golongan darahnya agak unik ya Dok ya. Nah dari situ tuh saya juga saya sih bukannya terus berharap saya sakit, tetapi saya merasa wah ini kok sepertinya hal yang sangat baik sekali kalau memang kita bisa mencari orang-orang yang mau mendonorkan plasma konvalesensnya ya. Dan kebetulan saya bulan Juni akhir tanggal 23 itu konfirmasi positif COVID, CT saya waktu itu 20, tapi itu sudah hari kelima, jadi sebenarnya saya tidak merasa sakit, tapi ternyata saya positif gitu Dok. Di hari itu juga saya bilang, nanti kalau saya sembuh saya mau donor plasma, saya bilang begitu. Dan ini belum kebayang nih syaratnya gitu kan, tapi nanti kalau saya sembuh saya mau donor plasma, padahal riwayat saya donor darah aja Dok, terakhir saya donor darah saya pingsan gitu kan. Jadi tapi saya sudah niat gitu. Itu kalau saya ingat berapa tahunnya terakhir saya sekitar masih ada Mas Bahar di Amaris itu saya donor darah terus pingsan. Nah tapi karena saya niat waktu saya sembuh saya bilang saya mau donor nih, ingatin saya ya 1 bulan sejak saya sembuh. Saya kebetulan negatif tanggal 30 Juni. Jadi kalau total itu memang 12 hari, tapi kalau dari PCR positif ke negatif sebenarnya cuma 7 hari Dok. Alangkah bersyukur saya cepat, saya mau cepat-cepat donor. Saya bilang sama suami saya, nanti ingetin ya 1 bulan sejak saya negatif saya mau donor gitu kan. Dan dilalah, puji Tuhannya 3 hari sebelum 1 bulan itu ada di grup pertemanan lah gitu ya. Ada orang yang membutuhkan plasma konvalesens untuk sepupunya dan bergolongan darah. Oh, saya langsung saya japri itu Mbak Lisma, saya bilang ini saya mau sumbang, tapi saya perempuan, memang saya belum memiliki anak, belum pernah hamil, saya mau, tapi saya waktu itu memang ditanya apakah sedang menstruasi. Oh, saya baru selesai 1 hari. Oh, besok ya kita mau screening. Nah, saya semangat tuh Dok, saya datang ke PMI, baru ngobrol sebentar udah lesu lagi Dok. Jadi dia bilang katanya ini nggak bisa. Waduh, kenapa nggak bisa nih saya? Kan saya kan umur saya sudah cukup, berat badan saya cukup, karena saya kan nggak kurus gitu kan, nggak mau dibilang gemuk tapi nggak kurus. Terus saya belum pernah melahirkan. Saya sudah hampir 1 bulan, masa nggak bisa? Alasannya begini Dok, saya sudah mendapatkan 2 kali vaksin lengkap sebelum saya terkena COVID. Waduh, untuk saya pribadi saya merasa ini nggak masuk akal pokoknya. Saya agak maksa, saya minta ketemu dengan dokter waktu itu di PMI Kota Dok. Saya bilang masa sih? Coba deh dipikirin lagi Dok, ini udah dapet orangnya susah, saya memang nggak bisa maksa kalau memang tidak boleh, tapi apakah nggak bisa darah saya diambil sampel dulu, dicek cocok enggak, bagus enggak gitu. Akhirnya memang disampaikan emang banyak segala macam. Akhirnya karena saya bilang ini saya ini niat, mudah-mudahan Tuhan kasih saya jalan, saya bilang gitu kan ya. Silakanlah dites. Akhirnya darah saya diambil sampel, dikabarin 3 jam lagi. Jadi betul Pak Najamuddin itu kurang lebih 4 jam lah ya prosesnya. 3 jam menunggu kabar, lalu 1 jamnya diambil plasmanya. Nah, sekitar jam 4 itu saya dikabari saya bisa.
Dan ternyata katanya titer saya tinggi, gitu dok. Saya semangat, saya pergilah ke PMI kota, saya balik lagi, pulang kantor, saya balik lagi, langsung ke sana. Dan langsung disediakan tempat. Menurut saya sih nyaman sekali Mbak Lisma, ambil darah di ruangan yang khusus plasma konvalesen sini. Ada ruangannya tersendiri, bagus, nyaman. Dan disampaikan bahwa karena titer saya tinggi, menurut petugas PMI, saya nggak ngerti nih dok, saat 400 ya katanya. Wah, kata dia ini tinggi, ini ibu bisa sampai 5 kali donor. Wah, semangat saya. 5 kali donor, semangat saya. Jadi, tetapi saya saat itu ada satu hal yang mungkin Miss tidak diberitahu, saya itu punya sakit MAH. Punya sakit MAH. Jadi, hanya sedikit sama-sama ditanya, sudah makan belum? Saya bilang, saya sudah makan. Oke, kita mulai. Ini prosesnya agak panjang, diceritakan gini-gini. Nah, saya juga kurang paham ya Pak Najamuddin ya. Jadi prosesnya gimana, kan nggak pernah tahu. Ketika berjalan, sesudah sekitar setengah jam lebih, itu pada saat, kalau katanya sih pada saat darah saya yang merah itu dipompa balik ke dalam tubuh, saya merasa agak tidak enak badan, jadi tiba-tiba mulai sesak napas dan tidak bisa melihat, dan akhirnya seperti tiba-tiba tuh mau pingsan gitu dong. Mau pingsan, tahu-tahu udah ada oksigen sama teh manis gitu. Teh manis. Jadi baru ditanya, ibu ini ada ini ya, sakit lambung atau MAH ya? Iya, saya bilang ada. Nah, baru saya tahu. Jadi mungkin hal-hal kayak gini nih memang harus di awal diinformasikan dulu. Saya bilang, oh tahu gitu saya tadi sambil ngemil atau apa gitu. Tapi sudah dalam perjalanan, jadi sudah menurut petugas sudah cukup, bisa diambil, dan pujitan bisa diambil, bisa dipakai. Saya sampai tanya berkali-kali, jadi itu bisa dipakai nggak? Bisa. Oh ya sudah, pujitan, syukurlah ya, saya bilang kalau bisa dipakai. Jadi berhenti di 2/3 proses tuh dok. 2/3 proses berhenti, tapi katanya sudah cukup dan bisa digunakan oleh pasien. Jadi itu terima kasih sekali. Hanya menurut saya memang satu, kita kan wajib menunjukkan PCR negatif ya, itu memang akan jadi masalah menurut saya. Kan kebetulan saja saya di rumah sakit waktu itu seperti Pak Najamuddin dirawat di rumah sakit. Tapi kalau yang sekarang ini di kantor kami aja dok, ini banyak yang positif lalu negatif, tetapi kalau kita lapor ke puskesmas ini kan tidak lagi ada PCR nih dok, tidak ada PCR. Nah, apakah bisa surat dari puskesmas yang menyatakan bahwa ini sudah sehat dari COVID? Nah, hal-hal seperti itu. Tapi kalau sebagai pendonor sih saya merasa tidak ada, pada saat datang ke PMI itu memang tidak terlalu banyak direpotkan ya, maksudnya nggak banyak syarat, hanya waktu. Memang kita kalau mau donor plasma mungkin waktu yang harus disiapkan lebih banyak, karena nggak bisa cuman kayak setengah jam atau 1 jam, bahkan harus lebih. Jadi mungkin itu Mbak Lisma untuk teman-teman yang memang mau mendonor. Sama mungkin saya juga berpikir karena kejadian di saya, oh ini mungkin ya alasannya kenapa yang disarankan pria gitu. Karena yang tadi saya alami, yang kemarin saya alami, ya oh ini mungkin syaratnya kenapa pria yang disarankan, dan apakah itu benar saya juga tidak tahu. Tapi saya pribadi sih kalau bisa saya akan mendonor lagi Pak Najamuddin nanti minggu depan, berarti ya, mudah-mudahan bisa. Walaupun 2/3 ya, ini Mbak Ririn 2/3 kantong nggak apa-apa lah. Jadi Iya. Oke deh, wah pengalamannya saya pikir nggak jadi, ternyata jadi ya Mbak ya, 2/3 kantong. Oke. Ya, ke Pak Yakub deh, Pak Yakub. Ya, Pak Yakub. Jadi ada banyak cerita nih Pak ya. Jadi memang di luar sana itu informasi itu masih simpang siur Pak. Jadi ada teman kita wartawan juga pernah meliput ya. Jadi ada syarat lagi, katanya penyintas itu setelah 3 bulan ke atas baru boleh donor. Tapi ini setelah 21 hari dari positif, sudah dinyatakan sembuh, baru boleh donor. Jadi ini ada semacam simpang siur informasi. Nah, mungkin Pak Yakub bisa ditegaskan kembali apa syarat untuk menjadi pendonor plasma konvalesen,
Dan itu tadi, apakah syarat-syarat administrasi yang harus PCR, yang PCR swab itu kan biayanya itu paling murah 750.000 loh Pak. Apakah bisa ditanggung oleh negara misalnya atau oleh rumah sakit atau seperti apa? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Lisma ya. Jadi saya untuk syaratnya saya mengacu pada PMI, ya, syarat dari PMI, yaitu ada bukti bahwa orang ini pernah menderita COVID. Iya, oke. Jadi ada PCR positif mestinya. Jadi kalau misalnya yang isoman-isoman, yang sembuh tapi tidak ada PCR itu kemungkinan nggak bisa donor ya Pak? Ya, nggak bisa dibuktikan apakah dia menderita COVID atau tidak. Karena saya boleh katakan plasma konvalesen ini seperti berlian. Kenapa? Ini akan membantu kehidupan orang lain kalau itu isinya sesuai. Karena prosesnya lama, banyak pemeriksaan yang harus dikerjakan, dan biaya per kantongnya pun mahal. Nah, itu. Jadi ini memang kita nggak bisa menyalahi prosedur ini ya Pak. Persiapan untuk itu. Harus ya, ada. Itu satu ya. Jadi harus ada itu. Kemudian ada syarat PCR negatif. Jadi tetapi PCR saya juga ya, Pak, sudah baca di PMI ya pada saat selesai penyakitnya ada PCR negatif. Tapi saya sudah baca juga dari PMI DKI dia tidak harus PCR negatif tapi atau surat keterangan sembuh dari COVID. Itu di DKI. Kami belum menyusun sebagai SOP. Karena kalau dari puskesmas ya Pak ya, kalau yang isoman semestinya kan begitu. Orang isoman bukan kemudian dia sendiri-sendiri, artinya dia terkoordinasi dengan puskesmas atau klinik atau mana, tetap seperti itu. Nah, jadi ini yang mesti dijalankan. Tapi itu masih DKI, kita belum sama, maksudnya prosedurnya belum sama diterapkan di masing-masing daerah. Ini memang sebetulnya sesuai karena di tata laksana COVID yang buku revisi kelima untuk isoman itu dia cukup isoman 10-14 hari plus 3 hari selesai discharge. Jadi tidak perlu dia periksa-periksa lagi. Yang penting tidak ada gejala. Nah, jadi memang ini sesuai dengan buku itu bisa digunakan. Kemudian diutamakan laki-laki atau perempuan bukan tidak melahirkan Bu, tidak hamil. Ya. Tidak hamil. Tidak hamil. Tidak pernah hamil. Belum pernah hamil atau belum tidak hamil, Pak? Tidak belum pernah hamil. Oh, tidak hamil. Ya, oke. Karena gini, kenapa hamil itu jadi masalah? Hamil itu ketika ada bayi, itu akan ada antigen-antigen tertentu yang merangsang pembentukan antibodi dari tubuh ibunya. Nah, maka diutamakan laki-laki. Ya, jadi kalau dia pernah hamil keguguran, nah itu juga termasuk mungkin agak penolakan nantinya ya. Jadi tidak pernah hamil. Tidak pernah hamil. Kemudian juga tidak menderita beberapa penyakit seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis. Dan untuk beberapa tempat yang itu ada malaria, termasuk malaria juga nggak boleh. Maka diperiksa. Diabetes, kemudian, seperti Mbak Ririn tadi masih boleh. Iya, tadi kan mungkin misalnya, Pak, proses makannya ya jauh ya. Makannya yang jauh mungkin ya. Iya, iya. Jadi kan kalau donor itu nggak boleh lapar, juga nggak boleh baru makan ya. Oh gitu, ya. Nah, nggak boleh, proses donor begitu. Nah, jadi sebetulnya itu komunikasi ketika waktu pengambilan aja itu. Nah, jadi tidak menderita penyakit itu. Kemudian secara syarat juga HB-nya cukup ya. Terus kalau untuk plasma konvalesen berarti antibodinya sesuai. Kadarnya cukup. Karena ada juga orang yang sembuh, ya, antibodinya kecil. Diperiksa antibodinya. Diperiksa dulu. Harus diperiksa itu. Kalau antibodi tidak cukup, tidak bisa. Walaupun saya baru sembuh, tidak bisa. Antibodinya Pak, masih dalam darahnya itu ada persentase tadi? Ya, antibodi itu ada cara semi kuantitatif dengan titer 1:160, atau ada juga yang menggunakan 1:80. Atau ada yang dengan kuantitatif di atas 250 unit gitu ya. Jadi tergantung reagensianya yang dipakai yang mana ya. Nah, jadi kalau antibodinya rendah juga tidak bisa dipakai. Iya. Jadi kondisi-kondisinya. Kalau dari kami sendiri kami sarankan ya kita harus aman. Pendonor harus aman dulu. Kayak tadi kan dirinya sendiri ya, Pak? Tidak makan dia, tidak bisa. Berbahaya bagi pendonor ya. Atau barusan makan kekenyangan, muntah habis itu, kacau juga, jadi masalah juga kan. Nah, terus juga aman bagi penerimanya nanti.
ya antibodinya cukup banyak, tidak ada penyakit lain di situ, sehingga nanti bisa digunakan untuk menyembuhkan. Ya, tapi kalau tadi kita tidak punya aturan, ya berbahaya nantinya. Nanti dapat bonus penyakit nanti pasiennya. Kemudian juga proses ini juga harus aman juga bagi petugasnya. Ya, karena aman petugas ini, maka tertib administrasinya harus jalan dulu. Nah, ya proses ini misalnya makan waktu sekian lama, ini harusnya tertuang dalam SOP, ya alur dan sebagainya, sehingga tidak timbul. Mohon maaf kalau sudah bicara masalah darah ini, itu kepanikan yang muncul, ya panik orang, ya, karena kan kalau bagi kami ini darah adalah nyawa, orang pengen cepet-cepet, ya. Kalau tidak dengar cerita Pak Najamuddin tadi, mungkin banyak orang nggak tahu bahwa proses untuk plasma konvalesen yang diambil ini bisa sampai 4 jam. Bisa sampai 6 jam prosesnya itu kan. Ngantri karena mau periksa. Kalau misalnya banyak, loadingnya lama, makin lama nunggu lagi. Kalau Mbak Riri ini tadi, dia pulang dulu, kerja dulu. Kalau orang yang nunggu di rumah sakit 6 jam, pas mau diambil darah masuk angin dia jangan-jangan. Iya Pak. Nah itu proses ini yang mesti harus ada komunikasi. Ya, Pak, ya. Harus dilewati ya. Ya, tapi harus dikomunikasikan agar ini nyaman. Karena pendonor ini orang yang mulia mestinya. Jadi instansi yang mengelola ini pun harus memperlakukan dengan mulia juga. Jadi bagaimana perlakuannya seperti itu. Nah, tapi memang ada kendala-kendala tadi yang mana Pak? Yang benar Pak. Setelah 3 bulan tersembuh dari COVID atau sebelum 3 bulan COVID bisa donor itu. Jadi agak kafir tadi Pak. Jadi begini Bu. Jadi begini Mbak Lisma. Jadi syaratnya untuk donor plasma ini 14 hari bebas gejala dari hasil negatifnya. Nah, 14 hari setelah sembuh dari COVID. Setelah sembuh, 14 hari setelah sembuh dari COVID. Ya, sudah bisa 14 hari. Ya, sudah bisa donor. Sampai dengan 3 bulan. Sampai dengan 3 bulan. Ya, karena antibodi itu makin lama makin turun, Bu. Ya. Nah, jadi kalau udah lewat 3 bulan, sebagian besar sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Memang ada beberapa orang yang bisa bertahan beberapa lama. Memang ada. Tapi sebagian besar orang setelah 3 bulan antibodi turun. Jadi kayak saya Pak, udah 3 bulan, saya kena Maret, itu berarti saya udah imunnya udah kayak orang biasa gitu Pak ya? Ya, sudah turun mungkin keadaan antibodinya. Tapi karena ini antibodi spesifik, kalau Ibu tertular lagi misalnya, jangan ya, maaf ya. Nah, itu respon tubuh Ibu akan lebih cepat lagi karena sudah punya memori. Harapannya begitu. Ya, siap. Oke ya, jadi udah jelas berarti antara 14 hari setelah sembuh sampai 3 bulan yang bisa mendonorkan darahnya. Oke. Ya, kembali ke Pak Najamuddin. Makasih ya Pak Pak Yakub. Pak Najamuddin, tadi saya tertarik dengan komunitas yang sudah Bapak bentuk. Ada komunitas mungkin COVID tadi ya, kita arisan kata Mbak Ririn ya. Arisan COVID supaya bisa donor. Nah, ada upaya lain seperti apa Pak? Mungkin yang tadi ya, persyaratan yang mungkin lumayan berat, tadi yang harus PCR, mungkin ada solusi dari Pak Najamuddin, saran ya, apakah ya tadi ada solusinya dengan minta surat keterangan sembuh dari puskesmas. Nah, tapi kadang-kadang kan orang, setiap instansi itu syaratnya kadang-kadang beda Pak, karena shopnya lain-lain. Nah, mungkin Pak Najamuddin ada saran seperti apa? Agar yang mau donor dengan niat yang tulus bisa sampai kepada penerimanya. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi Pak Dr. Yakub juga benar. Artinya apa yang disampaikan PMI Jakarta sudah ada syarat dari keterangan sembuh dari puskesmas, itu sudah sangat membantu sebenarnya. Ya. Karena dengan cara itu teman-teman bersemangat donor. Karena kalau ditanya mana PCR swab, tidak semua orang jujur saja punya itu. Ya. Yang kedua, memang untuk menggerakkan donor plasma ini memang harus dari pemerintah nih kalau boleh. Kalau kami dari pihak yang non pemerintah ini jujur terbatas tangannya, kakinya, juga termasuk bicara ke semuanya. Artinya berharap kalau dari kata Pak Dokter tadi, bagaimana kita menyelamatkan orang lain, itu yang paling penting. Nah, yang terakhir, memang tadi memang penting plasma ini adalah untuk orang gejala ringan dan sedang. Ini yang harus dipahami. Sehingga mau tidak mau jangan sampai gini. Artinya plasma ini dibutuhkan pada saat di awal. Ya. Bukan di akhir. Ya. Nah, ini yang harus orang jadi paham, ternyata kalau gitu
habis sembuh COVID, setelah 2 minggu, setelah kata Pak Dokter tadi, yuk rame-rame kita donor plasma. Biar ada bank plasma namanya mungkin di PMI dan rumah sakit. Boleh saya tambahin nggak? Iya. Silakan Pak. Kebetulan plasma ini umurnya panjang. Beda dengan trombosit. Trombosit cuma 1 minggu ya. Iya, betul. Plasma ini bisa kalau kita bekukan, itu bisa sampai 6 bulan bahkan setahun. 6 bulan. Ya sebagai 1 contoh tahun ya, tadi Pak, ya? Mbak Rini tadi cerita dapat dari Surabaya. Saya pertama kali bantu teman di sini di rumah sakit swasta sini butuh plasma. Saya ambil ke Jakarta itu plasmanya. Nah, itu dalam kondisi beku. Ya, beku. Jadi gitu. betul Pak Najamuddin. Ditabung ya Pak ya? Ya, Pak Najamuddin betul sekali. Ini mesti kita organize ya. Jadi ini nanti akan menjadi simpanan plasma konvalesen ya. Jadi tidak seperti sekarang orang kebingungan mencari-cari. Cuma memang tadi contoh selama ini ada beberapa biaya-biaya, contoh biaya pemeriksaan antibodi itu dibebankan kepada pendonor ke pasien ya. Ke pasien. Itu. Nah, ini bagaimana mekanismenya yang mesti kita pikirkan ya. Untuk agar ini tidak menjadi satu hal yang menyulitkan mesti nanti. Ya itu aja mungkin. Iya, Pak. Mungkin Pak Najamuddin ada yang mau ditambahin? Tadi sama dengan dokter tadi, yang terakhir tadi menyampaikan gini dok, ada kawan yang donor plasma, kemudian begitu dengar ada biaya tadi dibuat kepada keluarga pasien, cukup mahal ternyata. Sampai 2,5 Sampai berapa juta, Pak? 2,5 juta itu biayanya. 2,5 juta. Iya. Nah, satu kantong. Satu kantong Pak. Satu kantong. Iya, artinya itu biaya kantong ya Pak ya, bukan biaya darah. Biaya kit bahasanya ya. Iya. Artinya kan itu kan ada kantong, ada alat yang untuk memproses, itu kan butuh biaya 2,5 juta per kantong. Nah, ini juga kalau seandainya pemerintah menggerakkan donor plasma, sebisa mungkin ini menjadi gratis kalau bisa nih. Kenapa? Keluarga pasien sudah lelah mungkin bagaimana dia untuk membiayai mereka sendiri. Sisi yang lain begitu dapat pendonor, bingung lagi dia. Waduh, 2,5 juta nih, mau dari mana uangnya? Sementara dia pun kepikiran juga sama yang donor. Yang donor mau saya kasih apa nih? Kalau kami dari segi relawan tidak ada minta apapun di situ. Kami dikasih kesempatan donor udah alhamdulillah. Artinya kami dikasih kesempatan untuk berbuat baik bagi sesama. Itu saja kalau kami. Artinya dimudahkan juga untuk keluarga pasien. Begitu yang mungkin yang terakhir dari kami itu. Nyambungnya dari Pak Dr. Yakub tadi. Oke, makasih Pak. Ke Mbak Ririn, mungkin Mbak Ririn punya saran juga Mbak Ririn? Kalau dari saya memang jadi gini ya, kepinginnya ini kan masalah kemanusiaan ya. Kalau kita lihat, kita dengar berita, kita dengar kiri kanan pasien COVID meningkat, gitu kan. Sebetulnya kita tahu juga ada cara pengobatan terapi plasma convalescence yang sebetulnya juga dapat membantu di tahap awal, gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih lebih banyak orang lagi yang tahu, lebih banyak lagi orang yang mau mendonorkan. Nggak sakit kok, nggak sakit, bener deh. Yang penting tadi ya makannya harus jangan terlalu jauh. Yang penting jangan kosong perutnya, itu dia. Jadi dan siapapun yang memang sudah pernah merasakan sakit COVID, saya rasa harusnya ada muncul di dalam hati nurani bahwa ini sakit ini walaupun gejalanya ringan tuh nggak enak ya. Jadi kita kalau misalnya kita tahu ada orang lain juga sakit dan dia butuh bantuan, kok rasanya yuk kita bantu gitu. Dan bagusnya memang karena saya kemarin kebetulan aja pas saya kan emang menjatakan 1 bulan sejak saya sehat, tapi ternyata ada. Tapi sebetulnya kalaupun tidak, yuk kita seperti Pak Najamuddin ya, udah kita sumbang darah plasma kita ini seperti kita nabung aja gitu yuk. Rame-rame, saya yakin banyak kok. Dan apalagi kalau tadi syaratnya sudah sangat dipermudah dengan surat dari Puskesmas bebas COVID gitu kan. Rasanya di kantor kita juga banyak Mbak yang bisa nih, ya kan? Di kantor kita mungkin banyak yang bisa didorong untuk berdonor untuk membantu temannya yang lain gitu. Dan mudah-mudahan juga syarat-syarat administratif dan biaya ini khususnya untuk keluarga pasien, memang kan tidak semua pasien
mampu ya Pak Najamuddin ya, ada yang pasien yang memang ya sudah ya sulit kalau untuk membayar biaya screeningnya 250.000 juga mungkin berat gitu ya. Apalagi bayar untuk satu kantong 2,5 juta ini. Tapi saya yakin ini pasti PMI punya perhitungan dan pertimbangan yang sangat matang bagaimana menemukan formula yang tepat. Tetapi kalau kita nanti yang jadi utama nih menurut saya adalah banyak orang nyumbang dulu, karena kalau kita nggak punya tabungan kita mau nolong siapa kan gitu, nggak ada yang bisa kita tolong. Jadi itu simbolisme, yuk kita rame-rame anak muda yang ada di sini di Sumatera Selatan yang sedang menonton Sumsel Virtual Fest Ripo dan Tribun Sumsel yang sudah pernah positif COVID dan sekarang sudah sehat. Yuk kita sumbang yuk plasma kita untuk membantu saudara-saudara kita supaya tidak banyak korban yang ada seperti sekarang. Itu aja sih Mbak Lisma. Oke, Mbak Ririn, terima kasih. Terakhir kembali ke Pak Yokub sebagai Ketua UDD Provinsi Sumatera Selatan, boleh close statement dari Bapak, imbauan baik untuk donor plasma konvalesen maupun untuk donor darah di masa pandemi. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Mbak Lisma. Jadi kami kembali ingatkan yang pertama tadi, kita dengan semangat gotong royong, ya, semangat gotong royong, budaya kita, kearifan lokal kita. Jadi dengan semangat gotong royong, kita sama-sama menghadapi COVID ini, pandemi ini, agar segera berlalu. Salah satu yang bisa kita kerjakan dengan mendonorkan plasma kita, plasma konvalesen, itu satu. Yang kedua, juga kita menerapkan hutang darah dari orang-orang yang pernah mendapat darah ini, baik darah merah, darah putih, ya secara umum ya, secara masyarakat dan bahasa awam ya, untuk juga bisa memberikan kepada orang lain. Misalnya dia punya anak yang harus mendapat darah putih, trombositus menerus karena leukemi, anaknya sudah meninggal. Satu saat ada orang butuh darah putih, leukemi pun dia harus mau mendonorkan. Karena ini satu hal kebaikan itu akan menjadi, kalau saya bilangnya, chain reaction ya, reaksi berantai untuk kebaikan mestinya. Nah, jadi dengan semangat gotong royong dan ada hutang darah. Terus juga untuk donor golongan-golongan darah yang memang golongan darah yang istilahnya yang sulit ya, contoh resus ya, resus negatif ya, atau AB itu dengan sangat ini saya mengharap sekali dengan adanya kemajuan teknologi ini, ayolah teman-teman yang resus negatif itu bergabunglah dengan komunitas-komunitas ya. Teman-teman yang golongan AB bergabunglah nih, atau misalnya dengan grup-grup WA misalnya, itu pun juga mulai mengklasifikasi golongan darahnya. Agar apa? Agar ketika ada sesuatu yang butuh, teman yang butuh cepat, oh ini grupnya si itu, itu ya. Grup SMA itu, rombongan SMA golongan A itu semua, itu ya. Jadi kita berusaha memudahkan semua. Idealnya darah itu tersedia, tapi kembali darah ini dengan kondisi pandemi ini jumlah pendonor darah itu menurun sekali. Saat ini kami kan selama ini kalau kami gerakannya ke OPD, bahkan terakhir sempat ke Tribun ya, sebelum saya kena sakit. Iya Pak. Ya. Walaupun sedikit ya Pak, berapa kantong ya Pak ya? Udah lumayan ya, bagi kami itu kita tidak melihat jumlahnya, kita lihat semangat gotong royong. Jadi nanti kita berharap jadi bergulir ya, seperti bola salju, makin banyak. Nah, karena sekarang sedang ada dari pemerintah ada PPKM, kita pun mengerem terpaksa untuk berkunjung ke kantor-kantor, ke instansi-instansi, karena juga mereka juga menerapkan itu. Ya, jadi kita cuma mengharapkan masyarakat yang secara sukarela datang atau secara pengganti ke UDD kami. Nah, ini satu kondisi di mana kita memang, ini suatu hal yang tidak mudah ya. Jadi darah ini, kalau kami istilahkan di kami, jargon kami, darah adalah nyawa. Tapi bagi kami, darah yang mau kami berikan adalah darah aman yang menyelamatkan nyawa. Maka tadi proses-proses pemeriksaan, proses-proses administrasi, itu jadi hal yang penting. Tanpa proses-proses yang benar tadi, nanti akan keluar darah-darah yang mungkin tidak berkualitas. Nah, itu sangat sayang sekali ya itu. Jadi sudah harganya jadi mahal, jadi tidak berkualitas.
kira-kira itu Mbak, semangat gotong royong dan hutang darah yang bisa kita terapkan nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Kemas Yakub, terus kemudian kepada Pak Najamuddin yang sudah bergabung dan Mbak Ririn ya. Semangat, semoga semangat donornya bisa tertular dengan para generasi muda termasuk saya. Saya ini nggak pernah berhasil donor Pak karena habis saya rendah. Habis saya selalu di bawah 10. Jadi belum pernah sejak setelah menikah. Oke Pak. Semoga pembicaraan kita ini mendapat manfaat, memberikan inspirasi kepada masyarakat Sumatera Selatan, dan semoga juga makin banyak para pendonor darah yang bisa menyumbangkan darahnya untuk kemanusiaan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan, Mbak Ririn, Pak Najamuddin, Pak Kemas. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risma, terima kasih Pak Dokter, Pak Najamuddin, sehat selalu. Ya, Mbak Risma. Sedikit ya.